Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Sate enak, saat teduh sejenak episode yang ke-91. Kita akan membaca satu teks yang sangat singkat dari Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang pernah saya katakan dalam episode-episode selanjutnya, ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim dari pasal ke pasal, dari peristiwa demi peristiwa, maka sesungguhnya kita dikagetkan dengan banyaknya informasi-informasi yang menarik, apakah itu tragedi-tragedi, kegagalan-kegagalan, dosa-dosa dan kejahatan yang luar biasa, baik dari rakyat Israel pada masa pemerintahan hakim-hakim, tetapi juga dari pribadi hakim-hakim itu sendiri. Hari ini kita akan membaca satu bagian, mempelajari satu bagian yang telah saya bacakan tadi dari Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Ini memang satu teks yang sangat singkat yang mungkin juga tidak pernah tersentuh atau mungkin juga disampaikan ya dalam pertemuan-pertemuan atau ibadah-ibadah. Tapi melalui teks ini mari kita coba melihat beberapa hal penting. Sebagaimana pasal 10 ayat 1 sampai 2 ada seorang Tola, hakim yang ke-7, maka Yair ini adalah hakim yang ke-8 di dalam zaman pemerintahan hakim-hakim. Namun ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, izinkan saya untuk memberi tema dari Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5 ini dengan tema hidup tanpa makna. Tentulah ada alasan mengapa tema itu menjadi tema yang sentral pada teks ini. Yang pertama yang kita lihat ialah ketika hidup tanpa makna itu karena memiliki kemakmuran tetapi tidak memiliki tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah memiliki prestise tetapi tanpa prestasi. Memang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa begitu singkatnya cerita atau kisah yang dicatat tentang Yair, padahal waktu dia memerintah itu begitu panjang. Bahkan mungkin lebih panjang dari hakim-hakim yang lain atau beberapa hakim yang lain. Dia memerintah menjadi hakim atas Israel selama kurang lebih dikatakan tadi 22 tahun. Yang menarik, sesuai dengan tema ini bagian yang pertama yang kita lihat, memiliki kemakmuran tanpa tujuan. Dikatakan Yair memiliki 30 anak dan memiliki 30 keledai jantan, di mana tiap-tiap anak memiliki 1 ekor keledai, dan mereka juga memiliki 30 kota. Kita bisa bayangkan, tentu tidak dengan pemikiran kita hari ini. Tentulah kota-kota yang dimaksud bukanlah kota-kota sebagaimana yang kita pahami,
Tapi itu bisa menjadi satu tempat-tempat kecil tetapi yang ditempati oleh tiap anak-anak dengan tiap anak itu memiliki seekor keledai. Apa yang bisa kita lihat? Dengan keledai pada waktu itu adalah tanda kemakmuran yang menunjukkan kekayaan seorang manusia. Misalnya kalau kita kembali kepada nyanyian Deborah dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-10. Di sana ada nyanyian Deborah yang menyinggung pejabat-pejabat penting atau orang-orang tertentu. Saya baca Hakim-Hakim 5 ayat 10. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Orang-orang yang mempunyai keledai itu adalah orang-orang penting, orang-orang yang memiliki kedudukan, dan tentulah orang-orang yang kaya. Keledai sekali lagi adalah tanda kekayaan dan merupakan hewan yang ditunggangi raja dalam konteks itu. Jadi jelas, Yair adalah orang kaya, terkemuka karena mampu membeli 30 keledai dan sekaligus juga memiliki 30 kota sesuai dengan jumlah anak laki-laki. Ini satu hal yang sangat mengejutkan. Dalam 3 ayat yang pendek, ada penjelasan, ada satu riwayat yang panjang yang sebenarnya bisa kita telusuri. Dia memberi masing-masing putranya seekor keledai. Bukankah ini menjadi ciri seorang ayah yang baik? Dia murah hati, dan bisa jadi dia juga memanjakan anak-anaknya. Dan anak-anaknya memperoleh apa yang mereka inginkan. Kita ingat cerita tentang Tuhan Yesus yang juga menunggangi atau mengendarai seekor keledai muda, sebagaimana kita membaca misalnya di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 yang mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Namun kita jangan salah mengerti, tidak berarti bahwa menurut Zakaria Tuhan Yesus rendah hati karena ia menunggangi seekor keledai muda. Dia rendah hati dari keberadaannya, meskipun dia menunggangi binatang yang hanya ditunggangi oleh seorang raja. Jadi ini yang kita baca juga misalnya dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-5. Nah, melihat kondisi Yair yang tidak ada penjelasan apa-apa, yang menjadi pertanyaan, mengapa penulis kitab Hakim-Hakim mengekspos 30 keledai jantan dan 30 kota? Apa makna keledai ini? Apa artinya keledai ini bagi Tuhan tetapi juga bagi bangsa Israel pada waktu itu? Apakah mereka menjadikan Yair menjadi hakim yang baik? Apakah Alkitab mencatat ada perjuangan yang dilakukan oleh Yair? Apa pengaruh hidup Yair selama 22 tahun bersama dengan 10 anaknya yang memiliki kekayaan yang luar biasa bagi umat Tuhan pada saat itu? Nah, kalau kita memperhatikan, apakah ada satu kisah yang menjelaskan apa kedudukan dari 30 anak yang dimiliki oleh Yair pada waktu itu? Kecuali mereka dikatakan bahwa mereka tinggal di Gilead. Nah, saudara perhatikan dalam pembacaan ini. Sangat jelas sekali. Tidak ada memang yang salah dengan harta benda yang mereka miliki selama 22 tahun memimpin bangsa Israel. Tetapi seorang hakim sangat jelas dengan laporan ini. Hanyalah menghabiskan banyak waktu dengan banyak anak laki-laki dan harta yang dia punyai. Artinya seorang hakim pada waktu itu hanya berorientasi pada hidup pribadi dan keluarganya. Tanpa ada campur tangan, tanpa ada prestasi, tanpa ada dampak dan tujuan yang jelas pada hidup umat Tuhan pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan
semua anak laki-laki Yair dan keledainya tidak memiliki tujuan yang jelas bagi umat Tuhan pada masa itu. Yair bisa kita gambarkan menjadi gambaran seseorang yang memiliki kemakmuran yang luar biasa, tetapi tanpa tujuan. Kita juga dapat melihat, membandingkan gambaran ini pada gambaran manusia-manusia pada zaman Nuh yang hidup kawin-mengawin dan pesta pora, tapi juga tanpa tujuan. Kita juga bisa membandingkan bagaimana akhirnya Salomo ketika dia duduk menjadi seorang raja. Ya, dikatakan dalam kisah itu Salomo selalu mengirimkan kapal untuk membawa kembali emas, perak, gading, dan juga kera serta burung merak untuk kecantikan semata-mata untuk hiburan. Itu kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-22. Dengan demikian saudara, kita memperhatikan pada bagian yang pertama ini, ada seorang hakim yang memerintah 22 tahun tanpa satu tujuan yang jelas bagi hidup umat Tuhan. Dia memiliki kekayaan, kemakmuran yang luar biasa, tetapi hanya hidup berorientasi pada dirinya sendiri. Kita perhatikan bagian yang pertama tadi. Kemudian bagian yang kedua, ya, hari-hari ya yang dimiliki oleh Yair dengan prestise. Namun sangat sayang, Alkitab tidak menjelaskan kekuasaan yang dia miliki, keberanian yang dimiliki, sebagaimana Gideon dan hakim-hakim yang lain, misalnya Deborah, Barak, dan seterusnya. Ya, kalau kita memperhatikan pada bagian-bagian ini, prestise yang dimiliki oleh seorang hakim yang bernama Yair sangatlah disayangkan. Prestisenya tanpa prestasi. Ya, kalau kita memperhatikan, dia tidak pernah melakukan perbuatan yang berharga. Dia tidak pernah mendapatkan kemenangan. Dia memiliki 30 anak, 30 keledai jantan, 30 kota. Tetapi Alkitab tidak mencatat apa-apa tentang prestasi dari seorang hakim ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kelima dikatakan, lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Yair sang hakim itu tidak melakukan apa-apa, mati dan dikuburkan. Teks ini sangat singkat, tetapi paling tidak kita bisa belajar dari apa yang dimiliki oleh Yair dan anak-anaknya. Dan apa yang tidak pernah dilakukannya juga tidak dicatat oleh Alkitab. Ya, kalau kita melihat bagian-bagian ini, maka kita bisa bercermin kepada dua hal tadi. Bisa jadi banyak orang yang memiliki segala sesuatu, memiliki kekayaan, kemakmuran yang luar biasa, tetapi tanpa memiliki tujuan hidup yang jelas. Firman Tuhan katakan itu semua sia-sia. Bahkan juga ada mungkin orang yang memiliki gelar, memiliki prestise, memiliki derajat-derajat tertentu. Tetapi apa yang dimiliki itu bukan karena ada prestasi, tetapi semata-mata itu hanya prestise tanpa prestasi. Biarlah sekiranya renungan singkat hari ini membawa kita kepada kehidupan yang lebih bermakna dari kisah seorang hakim yang bernama Yair. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.